Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun susunan acara malam ini, yang pertama yaitu pembukaan, dan kedua pembacaan kalam ilahi, terus yang ketiga itu ada sambutan, keempat ceramah agama, kelima pembacaan doa, keenam penutup, dan terakhir ada penyerahan sumbangan pada anak yatim piatu. Oke, terus lanjut dengan pembukaan. Untuk itu kita izinkan kepada Pak Ustadz kita untuk membuka acara ini. Tempat dan saya temukan. لا درد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه وجوريته يا أصحاب الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ رب الوادي السيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني والشيخ مدرسة البنجاري والشيخ شهابودين شمت البنجاري والشهداء جمال والشهداء أمان والشهداء عبد القدير والشيخ نواب بن عمر البنداني والسجن والشيخ علي بن عبد الله البنجاري الماكي والشيخ محمد سرون عبد البنجاري وأبي محمد بن بدالي الشيخ محمد زيني بن عبد الغاني بسير النبي وللنبي وبسورة الفاتحة. Terima kasih pada Pak Ustadz kita. Terus acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kami mintakan pada saudara kita Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada saudari Quran. Terus acara yang ketiga yaitu ada sambutan. Kami minta kepada Pak Adem, Pak Kem, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Dah, gini aja. Biar nampak. Maaf Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan, keikhlasan sehingga kita dapat berkumpul di masjid teknik guna acara memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke ilmu yang kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan Al-Ustadz kita, Tuan Guru yang telah hadir di hadapan kita, yang saya hormatin ahli selawat serta rabananya. Mudah-mudahan yang kita bacakan salawat tadi bisa menambah keimanan kita, menambah kedewasaan kita, menambah ilmu pengetahuan kita di dalam keimanan memperingati Isra dan Mi'raj.
Jadi Isra Mi'raj setiap tahun kita laksanakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ya mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Martuah Nasution, asli Medan. Jadi Nasution itu Tapsel. Tapsel mayoritas 99% Islam, termasuk Lubis, Regar, itu masuk rumpunnya. Ya, jadi kita dari Tapsel, ada dari Taput. Jadi memang Tapanuli Selatan ini rata-rata Islam, Muslim. Ya, kita juga ada Pondok Purba Baru di sana. Saya bekerja di Astra lebih kurang 29 tahun di Astra, istri 1, anak 4. Ya, jadi saya selama ini bekerja di Astra di wilayah Sumatera, wilayah Jambi, Pekanbaru, Aceh. Jadi Aceh yang paling lama, hampir 22 tahun saya di sana karena masa konflik. Jadi tidak ada yang berani ke sana. Jadi masa konflik itu kalau yang sudah di sana tidak boleh keluar. Karena kalau yang dipindah dari daerah lain tidak mau ke sana, takut ditembak. Ya, karena memang masa konflik kemarin di sana, ya kita sama-sama mengerti. Ya, alhamdulillah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj ini, ya mari kita mengkaji kembali di diri kita semua. Jadi sholat, ya. Jadi sholat 5 waktu ini, ya mari kita sama-sama. Jadi saya titip doa dari ustadz-ustadz juga yang melaksanakan sholat. Jangan lupa doakan PT kita. Semoga PT kita juga ini semakin baik, ya, baik dari kebanjir, baik dari kebakaran. Jadi dari kitalah yang mendoakan perusahaan kita ini. Ya, jadi mari kita tidak ada waktu lagi. Kalau meninggalkan sholat itu sudah tidak zamannya. Kita kalah dengan gadget, kita kalah dengan elektronik. Jadi kalau dengan suara WA langsung, tapi kalau sudah dengar azan pura-pura nggak dengar. Ya mudah-mudahan di teknik ini tidak, ya. Ya Pak Ustadz, siapa yang di sini kaumnya? Mana? Oh, belakang. Ya. Berapa orang Pak Ustadz kalau subuh? Paling 2 katanya. Iya. Ya, alhamdulillah masih ada, ya. Jadi mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita laksanakan Isra dan Mi'raj malam ini. Sepulangnya kita harus berubah. Berubah di dalam akidah, berubah di dalam melaksanakan sholat. Kalau mic-nya terdengar semua, Pak Ustadz, ke rumah-rumah dengar. Kalau memang kurang dengar, saya tambah nanti. Iya, supaya dengar. Ya, saya akan tambah. Kalau memang itu tidak dengar, tapi jangan itu sudah ditambah, Pak, kurang lagi. Berarti kupingnya yang perlu dimasukkan ke polibun kita. Ya, jadi mari kita sama-sama kaidah-kaidah kita. Begitu juga istri. Ya, jadi saya mohon juga, kalau sudah dengar azan, bapaknya suruh ke masjid. Bapak suruh ke masjid, ajak anaknya. Jangan suruh anaknya, tapi ajak anaknya. Biar kita sama-sama. Bisa ya Bu? Ya Bu. Ya, jadi kita mari sama-sama dengan Isra Mi'raj ini kita buktikanlah bahwa keislaman kita jangan kita sendiri yang menghancurkan. Ya, di Aceh pun sama. Aceh itu juga kental dengan syariah Islamnya. Kalau di sana tidak boleh pakai celana ketat langsung dipotong. Celananya yang dipotong, diganti kain. Jadi tidak boleh di sana. Begitu juga kalau yang Nasrani di sana itu wajib pakai jilbab. Jadi kita tidak tahu itu Nasrani apa, yang penting pakai jilbab. Sampai di sanalah kalau kita lihat syariahnya, terus hukumnya masih hukum cambuk. Jadi kalau dia selingkuh itu dicambuk di depan umum. Bisa 50 kali, bisa 100 kali, tergantung hukumannya. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, mudah-mudahan janganlah. Tapi ya itu salah satu syariah di sana. Kalau bulan puasa tidak ada satupun warung yang buka.
mulai jam 3 sore baru buka untuk mencari bukaan. Jadi kalau pas puasa di sana itu jangan harap ada makanan buka. Ya, jadi mudah-mudahan di sini juga kita hampir sebulan setengah lagi ya, sebulan lagi kita akan melaksanakan puasa. Mari kita bersih diri, lingkungan juga. Nah, ini saya tekankan juga ke paguyuban semua, ya, bapak-bapak semua sebagai kepala, bersihkanlah diri, rumah-rumah kita. Ya, tadi kemarin sudah saya lihat banyak perubahan, sudah banyak mulai bangkit untuk kebersihan. Saya akan dukung, ya, jadi program-program PHBI juga saya akan dukung, karena hanya tanda tangan saya lah yang nanti ditanya sama malaikat. Ya benar, Pak Nasution, apa yang sudah dibuat untuk umat, ya minimal kan ada tanda tangan saya, kegiatan-kegiatan keagamaan, itu salah satunya. Nanti di desa pun kalau memang ada kegiatan-kegiatan kedesaan, ya silakan mengajukan proposal, Pak, kita ada kegiatan, silakan, saya akan bantu, ya, supaya kita sama-sama membesarkanlah keagamaan kita ini. Siapa lagi kalau bukan kita, ya. Jadi ibu-ibu juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bersatu, ya, bersatu kuat, ya. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini nanti akan dikulas oleh Tuan Guru kita, ya. Kita setelah pulang nanti kita harus berubah. Kemarin juga kita laksanakan di Purman Staf, ya, alhamdulillah ini di teknik, ya, mungkin nanti dari abling lain juga ada, ya. Jadi mari kita sama-sama kuatkan barisan kita di dalam Islamiyah. Mungkin itu aja dari saya. Seharusnya ini Pak Mandali ini, jadi jangan semuanya harus saya ini, ya. Ya, jadi pembukaan, ya, jadinya harus sama. Tapi nggak apa-apa lah, karena katanya mau perkenalan, ya sudah, saya sekalian perkenalan dengan warga teknik. Ya, kalau besok ada nggak lagi yang ini, yang mengadakan? Belum ada, ya. Ya udah, nanti kalau memang ada, sampaikan aja di paguyuban, insya Allah saya datang. Bisa, ya? Ya udah, nanti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan cuaca pun kita mendukung terus selama ini, kita biar bisa lebih baik lah. Mungkin itu aja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Iri Balik Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adem. Terus kita lanjut dengan acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Kami minta kepada Tuan Guru kita Al Ustadz Makin Nurdin, gitu kalau hilap. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebinian kata ada menyahut nah. Sekali lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak nang banyak pulang apa nih? Iya. Lah sekali lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal usri 50 salatan walam azal uraji'uhu wa asluhu takhfifa hatta ja'ala hamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman sahiha. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para maulid habsi, mudah-mudahan mereka disihatkan, diafiatkan zahir dan batin, dan kita namandangari juga itu juga sama. Mudah-mudahan lagi dengan perkumpulan kita bersama dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa kita dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Kita memang sering sudah mendengar tentang Isra wal Mi'raj ini. Mungkin ada sudah nang hafal kisah-kisahnya. Ya Allah, cuma kita untuk memperkuat, mempertebal iman kita kepada Allah, kita yakin betul bahwa Rasulullah itu diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa taala di mana merintahkan malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat yang lain mendatangi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hijril Ismail. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi salam oleh malaikat nang berdua ini. Setelah itu Nabi berdiri menyahut salam malaikat itu. Kita ringkas saja kisahnya. Allah uluni sebelum berceramah kada berceramah ini kita bawa pandiran lah menceramahi keharatan. Ya kalau keharatan cara mahurang, ya kah? Nah ianya itu pemakaiannya, ya kah? Namun mencara mahurang pintar-pintar, kita kan tahu lah lilin, ya pak lilin. Lilin itu menarangi orang, nang lunuhnya surang, artinya orang dapat faidahnya, surang narakanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat bertahan. Nina hati-hati. Ujar sidin juga tadi pandir nikina ditakuni pian langkah pian tuh tujuan kamari tuh kini ditakuni. Ya kalau lah tanggung jawab pian tuh banyak bagi laki-laki, bebinian pun kayak itu juga, ya kah? Nah ini lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini diproses oleh malaikat Jibril tadi, dibedah dada Rasulullah. Nabi ini bukannya kada suci, Nabi ini sudah suci, lagi disucikan karena menghadap Maha yang suci yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikeluarkan hati Nabi diisi dengan iman, Islam, hilim, ilmu dan hikmah. Di sini kita kaum ambil itibar. Nang perlu kita ini nang ibadah. Ya kalau lah perlu benar diri kita dibedah. Nah apa pembadahannya? Datang kayak ini nah menuntut ilmu. Kita lah tahu tentang ibadah apapun, tahu segala-galanya,
Tapi di dalam beribadah itu tahulah kita nang diterima on kada tahu kira-kira ya Allah kada tahu itu. Nah jadi kita bujur-bujur menuntut ilmunya. Umpamanya biar tentang sembahyang deh, sembahyang kayak apa cara sembahyang, rukunnya berapa, syaratnya berapa, nama syahkan sembahyang ada berapa, itu perlu dikaji. Tapi kalau orang datang para ulama besar berebutan anak mencium tangan sidin, nang itu kada dikaji, di mana salahnya kita nih ya? Ini perlu kita pendidikan. Guru-guru sini kira-kira banyak aja juga. Ya Allah. Nah ini perlu benar kita. Ya Allah, minim benar sudah. Makanya lantaran kita kada tahu tadi, disitulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bencana. Ini apa nih di Turki nyalam, bumi ditarik Tuhan, ya kah? Ini suatu masalah bagi kita. Mudahan kita selamat bertahan. Tujuan kita nih lah. Ya kita nih bawa kumpulan, bawa pandiran ya Allah minta. Lalu Habibuna sallallahu alaihi wasallam setelah diisi tadi penuh dengan iman, Islam, hilm, ilmu dan hikmah tadi. Lalu setelah itu napa dicuci dengan air zam-zam 3 kali. Ini tibar lawan kita, lamun berwudu tuh jangan sekali aja. Wudu itu pulang disampaikan ke sikung ini nih, ada siku separuh aja kada sampai, nah kecipak sampai habisnya naik bergesakan ya Allah. Jadi ini perlu pulang dipelajari ilmu ini fardu hukumnya. Namun kita berwudunya kada sah, sambayangnya pun kada pas dua ya kah. Nah jadi semua itu harus dipelajari, jangan himung nang apapun nang kita baca tuh jangan himung lah. Tahulah kita masalah tadi nang diterimaon kada tuh kada tahu kita ya Allah. Nah yang penting ilmunya kita pelajari dulu. Mengaji tunggal bigian bahasanya tah, jangan membujurakan huruf kada kawa alif aja nang bujur, lain semua pingkuk. Aku juga nang bujurakan huruf pon guru kada kawa, mana kawalam bujurakan wow itu wow huruf wow kada bujurakan pian. Ini nah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tulisannya lengkap di sini nah ya Allah, bahwa sembahyang itu mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Lamun sembahyang pian telah kada dicegahnya daripada kejahatan dan kemungkaran, berarti kada bujur sembahyang toh. Tak tuntung sembahyang latoy menyembeti orang ngapa-ngapa kan muntung mamau ya Allah. Nih jangan sampai gitu ya Allah. Hati tuh ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati artinya hati itu sehat itu hidup, ada hati yang mati, ada yang sakit hati. 3 faktor ini nah. Pertama, apabila orang tuh nah sehat hatinya, menuntut ilmu itu karena mencari keridhaan Allah untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam dirinya, artinya kebungulan yang diewak ini nah dibuangi tuh nih toh bujur-bujur menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, itu berarti hatinya hidup, artinya sehat. Apabila ia bersedekah, sedekahnya tujuannya hanya mencari keridhaan Allah, itulah hati yang hidup. Apabila ia menolong seseorang dengan pertolongannya tadi inya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, inilah hati nang hidup nang sehat. Ya Allah, ini sehat hati. Apabila hati sudah mati, nang kedua hatinya mati. Nah, panang mati ini durungan hawa nafsu aja. Apabila ia menuntut ilmu ada untingan, mudahan aku alim nyaman diambil orang banyak, aku amplok hari-hari. Satu, ya Allah, ini hati ini mati. Dalam hadis pernah ulun ada baca, barang siapa tujuannya ya Allah untuk dunia, mencari duit saja, nang orang alim nih mencari duit aja gawian, tujuan dunia aja, ilmunya tadi kan dipakainya. Ya Allah anak mencari dunia aja gawian nih,
dunia pengadannya lah nita hendak tujuan mencari dunia kada memikirkan itu berapa diberi orangnya pikirannya ini tuh jadi pikiran utaknya duit aja pikirannya utak-utaknya duit nah itu kada mencau kada mencium kena bau surga jangan mencium apalagi masuk mudahan kita masuk surga beritaan amin. Nah ini hati-hati benar ya kalau hati mati apabila ia menuntut ilmu kada mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala karena nafsu aja apabila ia bersedekah tahu lagi kamu melanggar ini nah kamu kada nan tahunya aku bersedekah banyak kan ini banyak benar aku dulu oh nih hati mati orang nih hidup ya kalau hati ini mati hidup pikirannya ke situ aja dan lain minta puji entah apa itulah macam-macam lah nih apabila menolong orang ada untingan nolong orangnya ada untingan nih hati ini mati ada hidup hati ini mati ada untingan anak gadisnya kah ina bungas dan lakas kawin nang bujangan amin dan dapat jodoh nang baik soleh soleha Abu Jurjo lu mendoakan biar aminakan aja nyaman nyepeng ya kalau lah maka biarlah bahasanya tuh ada pantun ya kalau lah tiwadak marimbun daun tapi sayang kada berbuah hati hendak bertahun-tahun tapi sayang masih sekolah aja hendak aja nih lawas banar sudah memandam ini lah arti bahasa artinya li syauqan habibi aku sangat rindu lawan kekasihku nangaran rindu nih kayak apa yuk hendak sembahyang kegenangan lah ya kalau hendak pulang ke Jemben kegenangan pulang aduh orang semuanya itu ditinggal jangan ada lah nenek nah itu orang yang rindu tadi lah dihibur sedikit mengantuk sudah paling ya Allah coba berapa waktu nah tanggal 10 lah nah itu tadi hatinya sakit apa hatinya mati orang ini hati mati nang mati ini nah dihidupkan jangan lagi dimatikan ya ini perlu kita itu tadi tujuan yang pertama hati hidup tapi hati yang sakit yang ketiga hati yang sakit ini tahulah menuntut ilmu juga orang tapi sesudah menuntut ilmu dudukan marumpi tahu ya kalau marumpi lah kawanan berpandir-pandir kisah ilmu dulu itu putingnya nyambeti orang ini menyakitakan hati ya kalau orang nang kada tahu-tahu dikuyanya siapa nang sakit curang kalau surang kalau sakit ngapa mau urusi orang itu urusan Allah jangan dipikirkan amun urusan kita umpatan juga apa kabar sakit hati kita jadinya ya kah ya nang sakit lintut guru-guru tawarakan guru minta banyu bareng gue tawarakan guru aja ada orang datang juga ke rumah minta tawarakan banyu guru enak supaya anak ulun pintar pijan pang julun kayak pak anak karena dipintarakannya suruh nggak apa ya nang kayak aja bapak tadi anak aja disuruh kelanggar nang kuitan apa kemenaklah kelanggar berdulun kayak pian pengbah aja akhirnya abahnya mana menyusul belakangan arti belakangan tuh jauh ini nah nang kada pas kada ada manjuntuhakan lawan anak di rumah tangga tuh orang tuanya sebagai panutan anak buah kita lamun kita kada apa ya Allah sedikit kada ini nah hilang HP abut mencari ya kalau hilang HP abut mencari tapi hilang satu kewajiban yang diperdukan oleh Allah kada desing abutan anak hilang buyur hilang sampai yang juhur tak tinggal kada abut nah dah luar biasa kalau sembahyang nih lah tak tinggal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala lawan kita nih tahu lebihan 100 bala saben hari 100 balanya nih turunkan Tuhan
satu bala untuk orang kafir, 99-nya adalah bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kan ini padahal inti daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ringkas saja mungkin pian hafal sudah, naik lain pertama, lain kedua sudah hafal itu. Ya Allah, langsung nang ringkas saja ulun mengisahkan. Sebab sidin tadi sembahyang isin parlo benaran. Ya Allah, parlo itu diterapakan dalam keseharian kita. Supaya apa? Itu tadi mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Baik itu mungkar nang mulai di dalam ataupun mungkar nang dari luar. Kada kawa mendatangi lawan kita, itu bisanya dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara lawan diri kita, berarti dipelihara Tuhan. Orang nang sembahyang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kembali kepada hati nang sakit tadi. Apabila ia bersedekah setahun sudah aman, kada disambatnya, kada dikuyanya, 2-3 tahun aman juga, tenang aja, kalam amannya, kada bawa kuyaan. Begitu pulang lawas lawan anak kawan bersedekah di rumah, kota aja bersedekah ke masjid kayak ini pang banyak kan. Kalah ikam to, banyak aku pada ikam. Nah hilang pahala nang 2-3 tahun tadi sudah. Jadi kalau bersedekah tuh laksana orang bahira. Tahu ya kalau orang bahira? Bahasa kita juga kan tahu lah. Nah kalau lah orang bahira tuh biar tuntung sakit parut masuk jamban. Ya kalau lah bahira keluar habis basuh tuntung ya Allah. Nah sudah itu napa? Pian ikhlas kada? Ampe sakit tertum ikhlas, kalau kayak itu juga jangan dikuya lagi. Tuh dong, karena Allah Ta'ala ini kada dikuya bahimat sama Tuhan Guru aja purunnya memberi aku inilah salawas aku berceramah sama barang gak kada manupian ulun seorang supaya nangka ini nah tahu ya kalau ya kah ini pecang anak yatim dibantu diberi oleh sidin nyamannya ya kalau lah anak yatim. Mudahan kita selalu memelihara anak yatim lah. Namanya ada tuh pian. Orang anak yatim nih nyaman pian. Sebab ya orang memelihara anak yatim dimanapun itu rahmat Allah tercurah kepadanya terus-terusan. Contoh siapa yuk? Nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Herago. Kada tahu di Herago digaduh. Ya kalah. Di Herago digaduh dipelihara bahasa kita. Dipelihara tuh bahasa kita. Siapa mandakan bahasa Indonesia? Indonesia tuh umum ya kalah. Bahasa kita di sini. Ya kah? Nah jadi semuanya itu kita ya kalah dipelihara, jangan sampai kita menyakiti anak yatim. Tuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kepada orang-orang yang memelihara anak yatim tadi. Mudahan kampung kita aman, terhindar daripada bala bencana dan musibah. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra diperjalankan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam yang ditampaikan lawan Nabi, ada yang dilihatkan lawan Rasulullah, di mana yaitu ada orang yang menanam, ditanam tumbuh berbuah di katamnya, kan ditanam tumbuh berbuah di katam. Makanya kita kayak itulah sadedepah aja bahuma sebenarnya banyak. Lalu Nabi bertakun dengan Jibril apa gerangan amal mereka waktu di dunia. Ujar Sayyidina Jibril, mereka itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita inilah berjuang wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ujar Tuhan. Artinya berjuanglah di jalan Allah itu bi amwalikum dengan harta-hartamu. Duit nih. Ya Allah,
wa anfusikum kadada bisi duit diri surang barang kadada diri ini karena kawajo lemah kata tapi gencang bangkat jurang tuh pikiran derang dengan pikiran membentuk ya Allah ini solusinya ini ya Allah nah dibentuk ini kada kawan nang kematian pangasit manusia lah orang nih membaiki hambin itu kitok surang menyebuah aja kada berapa nu surang jauh turun 4 jorong menyebuah ada kah jorong tokol minjem nang catok paku nih ada ide aja padahal pak tokol do telu bilah bisi tukang ada mungkin kada bisi ya Allah nah ini ngarannya kada pemurah tadi ya kah as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun orangnya bodoh itu apa bahasa kita bungul ya Allah bungulan jadi orang yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang pemurah baik dirinya, baik hartanya, baik pikirannya ini pemurah ini jangan sampai di utak pikiran yang kada baik lawan orang apalagi sampai dendam hati lawan orang al-mu'min laisa bil haqut ya Rasulullah orang yang beriman kepada Allah itu kada ada sifat di dalam hatinya tuh hakut tuh apa? Dendam apalagi penyarikan jangan digeduh itulah bu jangan penyarikan buai sayangi laki pian buai sayangi laki buai dipisuhi dipusut buai kalau perlu dipalok nah supaya bagus dikipasi nah pian anak tahu lah masalah ini itu pian pahalanya luar biasa menghimungakan laki itu ini kada pupur sing bagusan nukar 2 juta pupur harganya aja dipupurakan cakanya bau menggulunyur nah laki dilihat nak kada menahun laki coba pupur nah larang tuh coba kan ini sudah di hadapan laki pupur bangkal ya Allah kalimpahanan nah laki Masya Allah ya kah nah ini jadi jangan sampai kita tuh lawan laki itu ya Allah kayak apalah bagus pian tuh sekali mencium laki nah ini pahalanya dinisbahkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas sama dengan sahatam Al-Quran baca sahatam Quran pian sama lah mentung apa dapat kayak itu diberi Tuhan pahala sekali mencium aja nah laki pun mencium bini kayak itu juga kada belain malam ini ada nama mencobakan nyata malam Jumat ya kalau lah kada jelas dah buka nah ada bapak kacamata dulu aman akan lah mudahan kita dapat syafaat ya Rasulullah SAW bertahan tuh jadi kita nih bapak pandiran ya kalau lah nah itu nah setelah itu nampak Rasulullah SAW lagi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana di sini berlimangan dengan bakunyung ini orang ini bakunyung di lautan darah banyak yang dikunjunginya nih ditukun nih lawan batu kapalnya ini ramuk hancur dibulikakan pulang kayak asal siapa garang mereka ini wahai Jibril nah ujar malaikat Jibril malaikat itu orang-orang yang berat melakukan sembahyang 5 waktu lah jadi ini kita ambil daripada intisari daripada sembahyang memang Nabi menerima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sembahyang 50 lalu Nabi sayang lawan umatnya mudahan kita diakui oleh Rasulullah umatnya beritaan ya Allah sayang benar Rasulullah lawan umatnya setelah itu Nabi memohon kepada Allah berulang-ulang kali menjadi 5 waktu dan 5 waktu itu pun pahalanya sama dengan 50 artinya sewaktu dibalas 10 dan jadi 55 waktu tadi sama aja pahalanya kada dikurangi lah nah ini untungnya lah inti daripada kita menggawi sembahyang umpamanya biarlah menggawi sembahyang zuhur
lalu pian gawe sembahyang asar itu 8 kalau lah digawe asar lawan zuhur itu jadi 8 waktu ngarannya cuma 4 pang itu akan diberi oleh Allah, dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga nang 8. Anta buka pintu amun kita kada sembahyang kayak anak membuka kadede pembukanya tekan top tarus. Apabila kita menggawi sembahyang maghrib dan isya, maghrib itu 3, isya itu 4, jadi 7, tertutup pintu-pintu neraka nang 7. Mudahan kita selamat bertahan daripada api neraka. Han itu nyamannya lah. Apabila kita menggawi sembahyang subuh, jangan malayur, jangan melandau. Iya kalau lah, melandau juga kada tahu lon, sembahyang duha bakunut jar. Janganlah. Anu guru aja malam tadi pian bang berkisah mencium bini mencium laki pahalanya genel bener jadi ulun melandau guru aja kerancakan ya kan. Jadi sembahyang subuh itu waktu kita nih siang dan malam 24 jam. 1 rakaat sembahyang subuh dihapus oleh Allah dosanya nang 12 jam. 1 rakaat lagi dihapus oleh Allah 12 jam lagi. Jadi sama keduanya 2 rakaat subuh itu menghapus dosa 24 jam kada sing dosaan lagi. Lamun pian kada manggawi berdosa tarus-tarusan. Mudahan kita selamat bertahan. Ya Allah, ini nah nang parlo digawi. Orang bang nah Allahu Akbar Allahu Akbar itu ya tuh masih aja lagi salimput nih pisit ya Allah. Padahal pada hakikatnya tuh Allah nang memanggil kita, Allah nang mangiau kita menyuruh datang sembahyang berjamaah. Jangan sampai kita tak tinggal nih tuh rugi pian lah. Jangan sampai orang guringan itu suruh apa deh lah nah digawe nangar kaum sin tadi berdua betalo. Alhamdulillah ada isinya Sidin ujur juga pulang ya Allah. Cuma kita itu kada kawa juga bagaimana nah nang dahulunya ini ngarannya artinya apa dari baik ke baik. Nabi itu Sidin Isra wal Mi'raj tuh mencontohkan lawan kita. Sidin datang di langit pertama bertemu Nabi Adam, orang baik nang datang baik ya Allah. Begitu pan naik kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi ya Allah. Nah lalu itu naranya baik ke baik terus baik menuju ke baik. Makanya kita tuh direncaki bilang juga ke guru-guru ya Allah ini kada meilangi jablay ketujuh benar ya Allah ya Karim. Menyawir paling pembanyaknya no sawir terus. Bini di rumah kan sing beresan ya Allah. Di mana tanggung jawab seorang laki inilah. Maaf lah bunda lagian lah sama ulun ya aja juga ya kalau lah itu nya punya bapak padah tuh santuk akan ke diri dulu ya kalau lah nyaman orang pang ya kalau lah kita ini ngarannya bapak pandiran tadi tapi ada manfaat ya kalau lah ya kah itu mudahan kita selamat bertahan. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu nampak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra tadi Sidin termenung bisukan tuh turun sudah termenung memikirkan Isra wal Mi'raj nih kayak apa aku nih memadahkan lawan bubuhan kaum nih bubuhan kaum Quraisy datang nambangran Abu Jahal. Abu bapak Jahal nang paling bungul. Ya kalau Abu Jahal, jangan mengarani Abu Jahal anak lah. Kalau ya ada ngaran Abu Jahal, kalau bagusannya di zaman Nabi ada bang ya. Allah itu, yang menurutin itulah. Abu Jahal. Bakisah Nabi kita, Abu Jahal, semuanya dikisahkan tentang Isra wal Mi'raj tadi.
Amung kayak itu kayak apa dikumpulkan nih kaum Quraisy beretaan, di kiau kaum Quraisy beretaan. Di sana ada seorang pulang orang Quraisy nang membangkang lawan Nabi. Ibadahkan Nabi ini kisah semunyaan. Ya kalau ada nang murtad, ada nang hulut, ada nang munafik macam-macam ya kah? Nah lalu setelah itu Mut'im bin Adi ini ada seorang pemuda menanya kepada Rasulullah, lamun pian bujur artinya naik ke atas langit malam ini, malam tadi bulik malam tadi juga ayo pang angkat berarti sebelah diangkat oleh Nabi kawa angkat keduanya amang kayak itu Nabi rabah aku ika anak tahulah jawabannya. Iya Rasulullah anak tahu jawabannya, datangi tuh Sayyidina Ali. Nah lalu datang kepada Sayyidina Ali, dikisahkannya artinya tentang Rasulullah Isra wal Mi'raj tadi kayak apa. Le pendapat seorang nih jawaban situ kayak apa le? Ayo bang, wadang lo aja Sayyidina Ali. Dia bilakan Sidin pedangnya nambangaran Zulfaqar nih. Nah dipanggil Sidin, pun gulunya paget mati orang tadi. Rasulullah tuh Imam Ali bukannya kada tahu aja orang kayak ini pangarasan, orang pangarasan tuh musuhnya parang pas tuh sudah ya kalau lah jadi kita jangan anak mengaras, jangan anak mengaras hukum Allah. Kita mengaku hamba Allah, kenapa maka ada hakun menggawi disalangakan satu mat kawah aja kalau tuntung tang hari iti hijam HP ada kalau lah naik ke atas tanggul selawar katok kurang nggak bodoh digari bodoh ada aja banyu banyak aja di situ ya Allah bodoh ayo ha bodoh suntung sembahyang di situ di tanah tuh nah supaya tanah nih ridho lawan kita nih pian tanah nih nah namun dijajak gini nah orang ada kada sembahyang kada sing ridhoan bahkan bumi melaknat lawan orang itu ini nang barat ini kita nih nah ya kalau mudahan kita selamat beritaan. Jadi ujangan kita lah, jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Inilah nang diperoleh oleh Nabi lawan Tuhan, dibawa kepada umatnya, ya kah? Ini mengaku Islam, bertamuan, halo apa kabar? Itu terus, ada assalamualaikum, padahal assalamualaikum tuh keselamatan atas kamu. Orang yang mengucap salam diberi Allah pahala 20 dan yang menjawab salam 40. Untung kalau Rasulullah tuh Sidin apabila bertemu nah halus sekarang ganakah mengucap salam tadahulu Sidin kada pernah orang mendahului Sidin. Ini Rasulullah istimewanya artinya toh itu sebagai contoh tauladan lawan kita beritaan supaya napa hati kita nih nah nang pasnya tuh hati kita nih hati mengganang lawan Allah subhanahu wa ta'ala muntung baucap lawan Allah ta'ala utak mengingat lawan Tuhan terus nang pas itu hati ya Allah jangan main kayak tadi nah jangan sampai ampun orang masuk ke diri kita orang tak ungut ke singgawian tapi nya makan aja maka kita nang abut aku murah aja lawan sebelah rumah nih tuh begawi ke tapi hakun dia kada sakit hati lah kita kalau sakitnya tuh kita menguyak orang lalu sakit kalau kada mayu rumah sakit dia masuk rumah sakit mana dibedahkan rumah sakit kami ini karena corona harau dipisah orang matinya mudahan kita selamat beritaan ya kalau lah ini nah kada parlun itu ya kah lalu setelah itu napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang yang seperti itu kada bapak bahasanya dulu karena Sidin bersifat hilim tadi luar biasa ada diceritakan saking pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita mengisahkan pemurah supaya hati kita ini nah terdorong karena orang yang masuk surga terdahulu adalah orang yang pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mempunyai uang 80 dirham. 8 dirham lah bisi 8 dirham. Rasulullah ini Sidin hendak menukar baju henyar ke pasar. Tiba-tiba Sidin berjumpa dengan orang Arab Badui. Arab Badui ini bahasanya pembantu orang sugih.
Lalu Arab Baduy ini disuruh bata tukar ke pasar. Dibari diunjuki duit 4 dirham. Setelah itu di tengah jalan Arab Baduy ini kehilangan duit. Hendak ke pasar kada kawa mencari duit itu sudah lawas 2-3 jam kada ada tamu juga. Tak cicir di mana kada tahu juga. Bertemu dengan Rasulullah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, disahuti oleh Baduy. Apa gerangan yang membuat kamu bingung? Wahai Rasulullah, ulun tadi suruh patuanan, bus ulun menyuruh bertukar rampah di dapur macam-macam lah. Tapi ulun di tengah jalan tadi hilang. Oh, amun kayak itu jadi Rasulullah, calok ke kantong sini bisa duit tadi berapa? 8 dirham. Calok sidin 4 dirham diunjuk lawan Arab Baduy. Nah tukarakan di sidin. Nah ini pemurahnya Rasulullah. Setelah itu ditinggalkan oleh Rasulullah, Arab Baduy masuk ke pintu gerbang, melihat ada seorang pengemis. Tahu ya kalau seorang pengemis minta-minta rajin. Setelah itu nampak dilihat oleh Rasulullah, orang nih diambilkan lagi 2 dirham, beriakan. Setelah itu masuk di dalam gerbang pasar tadi, Rasulullah menukar baju dengan seharga 2 dirham, sisanya ya Allah. Nah setelah itu lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada gerbang, dilihat oleh Rasulullah ada orang nang bajunya cumpang camping, artinya kebanyakan rabitnya, nah lagi ditambal dah. Nah dengan pemurahnya Rasulullah SAW diberikan lagi baju yang sudah dibeli oleh Rasulullah tadi kan. Nih satu contoh lawan kita lah, luar biasa membantu nih, apalagi anak yatim dari kisahnya. Nah lalu setelah itu nampak Nabi kita berangkat lagi bertamu dengan Arab Baduy. Taungut menangis, Nabi sudah bertukar sudah segala diganti sudah, nah apa ini? Maka taungut, wahai Rasulullah, ulun Rasulullah kalawasan ke pasar kejadian mencari duit nah hilang, kada tetamu juga kayak apa ulun kena musia ulun ke rumah nih itu dimamai oleh bos ulun, kayak apa ulun diambil ulun jadi pembantu sini di rumah hara ulun nih kayak apa. Oh mau kayak itu jadi Rasul ayo kena matar han pamurah pulang Rasul haluan diri ya men tahu bi urang kan tahu lah rumah si anu tahu saya cari seorang situ jar han kebanyakan manusia itu mengapa kalah bingungnya. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada membawa kabusnya tadi sampai ke rumah dikatuk oleh Rasulullah, tuk 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 tuk, Assalamualaikum. Awatan yang di dalam kata mendengar jubininya hanya rumah ganal orang sugih. Lalu setelah itu nampak didengar lagi, katuk lagi, tuk tuk tuk, Assalamualaikum. 2 kali sudah mendengar juga. Itu nang terakhir Assalamualaikum, nang ketiga didengar oleh tuan rumah tadi, lalu dibuka dilihatnya Arab Badawi tadi. Nah ujarnya kenapa ini maka Rasulullah nang naik ke rumahku, ujar tuan rumah ini ikamkah wahai pembantuku nang membawa ke sini? Ini keinginan Rasulullah karena tadi ulun kehilangan duit 4 dirham nang pian unjuk untuk bertukar tadi. Lalu di sini Rasulullah ulun rasa malu, rasa takutan lawan pian datang ke rumah. Jadi Rasulullah nama ajak ulun kamari datang lawan pian. Umah ya tu bersyukur benar orang nang tuan rumah tadi dengan kedatangan Rasulullah SAW. Lalu si budak tadi nampak dimerdekakan, diberi ini pemurahnya Rasulullah luar biasa lah. Mudah-mudahan kita jadi orang pemurah tadi ya Allah. Kenapa tadi pemurah tadi? Asyakhyu Habibullah walau kana jahilan ya Allah. Orang nang pemurah itu jadi kekasih Allah sekalipun inya jahil, artinya bungol. Tapi sebaliknya al-bakhilu adullah walau kana abidan. Sebaliknya orang-orang yang bakhil ingin berajut kada titik banyu diganggam, ingin berajut sama Allah. Nah ini al-bakhilu aduullah. Ini orang bakhil nih musuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala walau kana abidan, sekalipun orangnya pak amal pak ibadah. Pak ibadah tuh sudah tetap dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lah. Nah ini lah perlu kita terapkan, kita keseharian kita, jangan sampai kita dicap sebagai orang nang musuh Allah tadi. Mudah-mudahan kita bertahan, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kekuatan zahir dan batin, dicangkalakan beribadah, dicangkalakan menuntut ilmu, diampuni dosa kita bertahan seumur hidup, dosa orang tua kita, guru-guru kita, mintuha kita, anak bini jiran bertahan, nang mana belum kawin mudahan cepat kawin, mudahan mendapat jodoh yang soleh dan solehah, nang mana tahu hutang mudahan lakas bayar hutangnya, mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, namana garing mudahan cepat sigar, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridainya. Semua hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, iman dan Islam, dihindarkan daripada azab kubur, fitnah kubur, dan siksa api neraka, dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salah hilap ulun banyak minta ridha, lawan pianlah beratan minta halal. Jika ada kesalahan baik perkataan, perbuatan, tingkah laku ulun nang kurang nyaman, ulun banyak-banyak minta ridha lawan pian beratahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Tuan Guru kita. Semoga apa-apa yang diterapkan beliau kita dapat mengamalkan semua. Amin. Terus kita lanjut dengan pembacaan doa, dan kami minta kepada Pak Ustadz Lin untuk lanjut baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara, masyayikhina wa muallimina li jaddatina auladina azwajina li ahibbaina aqrabaina li jiranina li jami'il mu'minina mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, bi tamimil khair wa bi siqatuna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ut du'a, alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya maulana ya mudhib ya hadir la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih mengucapkan semua pada para hadirinnya untuk menceritakan, dan acara yang terakhir itu adalah penutup dengan mengucapkan alhamdulillah. وذكره فيه شفاء
سره فيه الشفاء إذا تبى نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى
والذكر فيه شباب إذا تبدى يتبدى بالمنى. Untuk anak yatim nanti selesai makan-makan dulu, nanti kita ada bagi oleh-oleh untuk pulang kampung untuk anak yatim lah. Jadi nanti di depan berbaris, tapi anak yatimnya tolong makan dulu lah supaya kuat menghadapi kenyataan. Iya deh. Duduk sini aja kenapa? Lebihnya berapa? 15 ikan. 15. Maaf lah. Tatah mana tatah? Ini tatangnya. Hei, ayo sambut. Sambut, kalem, kalem. Iya. Terima kasih. Ah. Ini mencari tahu kanan. Bakal ketuanya kan. Oh, di bakal dulu masuk surga. Sini. Bentar final sini. Sini Jahra, sini Jahra. Hujan telapes. Salim. Ya. Salim. Ini Pak, 2 orang lagi itu ya, Pak. Kelewatan lah. Belum. Ketua. Kita di mana? Ada kayak aja. Satu, dua. Panitia Pak, panitia. Oh, ini yang lebih besar-besar nih. Ini kan anak yatim ini, anak bujang, anak beta. Ya. Bakal. Pak, pengen atas sini lah. Mau gabung lah. Mana sini, mana? Kepala adat di sini.
kok. 1, 2, 3. Sekali lagi. Buncis, senyum. Buncis, bebas. Terima kasih. Wah, mantap juga. Saya semoga mereka lebih semangat di dalam kami tetap membantu sebagai PT, jadi anak yatim itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya selaku pimpinan PT SAM juga ikut membantu setiap ada kegiatan keagamaan. Kami siap membantu PHBI termasuk anak yatim. Kami terus ingin membantu mereka supaya mereka tumbuh lebih semangat dalam berkeluarga mereka juga. Jadi jangan sampai sedih mereka sebagai anak yatim piatu. Terima kasih Pak. Ya. Kesempatannya. Ya, terima kasih. Pak. Selamat untuk panitia Departemen Teknik. Semoga ini bisa berkelanjutan untuk meningkatkan ibadah di wilayah Departemen Teknik. Saya yakin dengan menjalankan kegiatan ini pastinya bekerja pun lebih baik, akhlak kita menjadi lebih baik, masyarakat di teknik beribadah dengan baik. Mungkin itu dari saya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama.